Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Saya Evi Sayono. Hari ini, di hari Kamis tanggal 13 April 2022, saya akan kembali membacakan bacaan buku yang berjudul Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist, yang ditulis oleh Ramani Durvasula PhD. Hari ini saya masih akan membacakan bab 3 yang berjudul Are you in a relationship with a narcissist? Apakah Anda sedang menjalin hubungan dengan seorang narcissist? Jadi Dr. Ramani menuliskan 30 karakteristik yang tidak menyenangkan yang biasa dilakukan oleh penderita narsisis. Dari ke-30 perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan oleh penderita narsisis, ini adalah video ke-12 yang sudah saya buat. Silakan lihat ke description box untuk melihat link yang dapat Anda klik dan kemudian menghubungkan Anda ke video-video yang telah saya buat sebelumnya. Yang mungkin perlu menjadi catatan adalah bahwa buku ini adalah buku berbahasa Inggris yang kemudian saya baca dan langsung saya interpretasikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi mungkin teman-teman akan mendengar ada sebagian kecil interpretasi saya di dalam video yang akan teman-teman dengarkan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh atas isi buku ini, teman-teman disarankan untuk dapat membeli buku ini langsung di situs-situs belanja internasional karena belum ada di situs belanja nasional ya. Kemudian teman-teman dapat membacanya langsung sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh atas isi buku ini yang membahas tentang penderita gangguan perilaku narcissistic personality disorder. Jika teman-teman merasa ingin menggali lebih dalam lagi tentang gangguan perilaku narcissistic personality disorder ini, saya menyarankan agar teman-teman dapat mengunjungi kanal YouTube milik Dr. Ramani Durvasula. Silakan dicari di kolom pencari di YouTube. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kalau belum subscribe, silakan diklik tanda subscribe-nya dan klik tanda lonceng juga ya. Halaman 58 dan 59. Paranoid. Dr. Ramani Durvasula menjelaskan bahwa salah satu dari karakteristik perilaku yang ditunjukkan oleh narsisis adalah paranoid. Jadi ada 30 perilaku dan paranoid adalah salah satunya. Nah, paranoid yang dimaksud oleh Dr. Ramani Durvasula bukanlah paranoid tentang tin foil hat paranoia. Tin foil hat itu artinya kayak topi kopiah yang terbuat dari kertas timah. Jadi mungkin saya jelaskan dulu latar belakangnya. Kalau di Amerika itu ada sebuah fenomena di mana orang ketakutan bahwa pemerintah Amerika itu sedang mengamati mereka, sedang meneliti mereka, kepribadian mereka lagi diteliti diam-diam untuk kepentingan negara yang nggak tahu apa. Nah, ada sebagian orang yang terus memutuskan untuk memakai topi kopiah dari kertas timah supaya tidak dimata-matai oleh government atau pemerintah. Jadi ini adalah ketakutan dari orang-orang yang menganggap pemerintah mereka tuh sedang memata-matai mereka. Nah, paranoid yang dimaksudkan oleh Dr. Ramani Durvasula sebagai salah satu perilaku dari penderita narsisis, ini bukan paranoid yang seperti itu ya. Lalu berikutnya Dr. Ramani juga menjelaskan bahwa paranoid yang dimaksud di sini bukanlah paranoid di mana seperti orang-orang yang ketakutan bahwa FBI atau agen federal rahasia Amerika sedang memata-matai kehidupan mereka. Nah, ini juga bukan paranoid yang seperti itu yang dimaksud. Paranoid yang dimaksud oleh Dr. Ramani adalah ketakutan-ketakutan yang kemudian memunculkan kepercayaan bahwa semua orang yang ada di sekitar mereka itu sedang menunggu waktu untuk menjatuhkan mereka, si narsisis ini. Bahwa orang-orang di sekitar mereka itu sebenarnya lagi cari kesempatan untuk memanfaatkan mereka. Paranoia seperti bahwa semua orang yang ada di sekitar dia itu iri sama mereka. Sebagai akibatnya, ketika mereka harus berinteraksi dengan orang lain, kadangkala mereka itu selalu dalam keadaan waspada. Di sini digambarkan sebagai they're walking into their interaction with their fist up. Fist up itu kayak tangan mengepal. Tangan mengepal itu kayak siap-siap mau ninju orang ya, sebagai akibat dari ketakutannya. Para narsisis ini seringkali melihat segala sesuatunya dari sudut seperti itu. Sudut bahwa mereka ketakutan akan dipermainkan orang, akan ditipu orang, bahwa semua orang itu iri sama dia. Selalu ketakutan seperti itu. Nah, ironisnya, kadangkala sering juga mereka jadi target
target yang dipermainkan oleh orang-orang yang lebih jago lagi nipu daripada mereka. Di sini dibilang conman tuh kayak orang yang profesional nipu gitu. Nah, orang-orang yang lebih jago nipu daripada si narsisisnya ini akan sering menjadikan orang-orang narsisis ini sebagai target. Nah, kalau udah jadi target penipuan kayak gini, maka si narsisisnya akan lebih ketakutan lagi, lebih meningkat lagi paranoianya pada orang-orang yang ada di sekeliling dia. Nah, paranoia ini lama-lama itu akan membuat kita yang ada di sekitar dia itu menjadi kelelahan secara emosional. Bayangkan kita harus ngedengerin terus ya, keluhannya dia tentang, oh si ini iri sama saya, oh karena karir saya lebih sukses daripada dia, maka dia itu iri sama saya dan lagi cari kesempatan untuk menjatuhkan saya. Kalau dengerin 1-2 kali mungkin ya biasa, tapi kalau kita jadi pasangannya dan harus ngedengerin ini sepanjang hidup kita, sepanjang hubungan kita, nah itu bisa melelahkan secara emosional. Apalagi kalau si pasangan kita yang narsisis ini sedang ada dalam masalah ya, kalau hidupnya lagi berjalan dengan tidak baik, lagi ada kekecewaan. Nah ini makin besar nih paranoianya, dan kita akan makin sering ngedengerin mereka curhatnya isinya kayak gini, ketakutan-ketakutan yang belum tentu benar. Ini agak halu ya kalau saya ngobrol dengan teman saya, karena menganggap mereka adalah objek yang paling pintar, paling sukses, sehingga kemudian mereka merasa bahwa orang di sekelilingnya itu iri sama dia, padahal belum tentu gitu. Dr. Ramani Durvasula kemudian mengingatkan kembali bahwa paranoid ini timbul sebagai konsekuensi atas rapuhnya kepercayaan diri para narsisis. Para narsisis ini beranggapan bahwa dunia itu hanya ada terbagi dalam 2 tipe, yaitu di mana orang-orang mengagumi dia, dan satu tipe dunia lagi di mana orang-orang itu cuma iri sama mereka. Iri dan kemudian menunggu waktu untuk menghancurkan mereka. Nggak ada middle ground atau tengah-tengah. Buat mereka ya cuma 2. Mengagumi atau menunggu kesempatan untuk menghancurkan mereka. Nah, paranoia ini tentunya lambat laun akan menginvasi atau menjajah hubungan Anda dengan si narsisis ini juga. Ini paranoianya memang mereka ketakutan bahwa semua orang itu akan menjatuhkan dia. Semua orang di sekelilingnya, termasuk Anda, termasuk kita. Bahwa suatu saat kita pun sebagai pasangannya itu suatu saat akan mengkhianati dia juga. Nah, awal-awalnya muncul keraguan-keraguan berupa, oh kamu gak setia ya sama saya, kamu selingkuh ya sama saya, seperti gitu. Tapi sebelum itu muncul, biasanya tuduhan-tuduhannya itu kayak gini, kamu tuh sebagai pasangan saya harusnya mendukung saya dan mimpi-mimpi saya. Kamu berperilaku seperti ini karena kamu tidak mendukung mimpi saya ya. Kamu tidak memberikan support cukup kepada apa yang saya impikan. Nah, awal-awalnya tuduhan-tuduhannya akan kayak gitu dulu. Nanti lama-lama tuduhannya jadi naik lagi, seperti tuduhan bahwa Anda tidak setia, bahwa Anda selingkuh, dan seterusnya. Tuduhan lainnya misalnya bahwa kita diam-diam sengaja akan berbuat sesuatu yang akan membuat mereka terlihat buruk di depan orang lain. Para narsisis ini akan selalu berusaha mengoneksikan atau menghubungkan satu titik fakta dengan fakta lain, sehingga nanti dapat gambaran seakan-akan kita itu memang benar-benar mengkhianati mereka. Padahal enggak, belum tentu. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita telepon dia, kemudian dia tidak ngejawab telepon kita, baru 6 jam kemudian dijawab. Maka kalau ini kasusnya dia akan bilang ke kita, oh saya kan akan lagi banyak kerjaan, sibuk, jadi gak bisa angkat telepon kamu. Tapi kalau misalnya dia telepon kita dan kita lupa ngejawab teleponnya, baru 15 menit aja, maka tuduhan-tuduhan banyak banget akan masuk ke kita. Kamu lagi selingkuh ya, kamu lagi ini ya, seperti itu. Atau ketika kita tidak angkat telepon atau tidak jawab message singkatnya ya, kayak teks WA gitu, kalau kita tidak cepat membalas pesan singkatnya, maka dia akan berkata bahwa oh kamu sengaja ya bikin kesel saya, kamu lagi selingkuh ya makanya gak sempet jawab message saya, dan seterusnya. Red flags. Paranoid. Red itu artinya merah, flag artinya bendera. Jadi red flag mungkin jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu seperti peringatan-peringatan ya, atau pertanda-pertanda yang muncul di awal-awal hubungan.
Nah, Dr. Ramani menyarankan kita untuk mengamati perilaku ini yang kira-kira akan muncul di awal hubungan. Jika ini benar-benar muncul, maka kita mesti waspada. Red flag. Mari kita mulai dengan paranoid zaman modern, yaitu smartphone atau tablet. Nah, biasanya para narsisis itu akan sangat melindungi smartphone-nya atau teleponnya atau tabletnya dia. Kita sebagai pasangannya seringkali tidak diperkenankan untuk membuka smartphone-nya atau tabletnya. Pokoknya dilindunginya itu si smartphone-nya itu sangat obsesif banget. Dan biasanya password-nya itu sulit. Password-nya sangat sulit untuk dibuka sama kita. Pokoknya dijaga banget. Jadi kode untuk membuka handphonenya itu sesulit membuka peluncuran senjata nuklir. Nah, biasanya kan kalau senjata nuklir itu dilindungi oleh password yang sangat sulit ya. Nah, sama nih handphonenya narsisis juga gitu, dilindungi dengan kode-kode yang sangat sulit untuk dibuka. Red flag berikutnya adalah tak jarang dia itu atau si narsisnya akan bertanya banyak sekali pertanyaan mengenai dengan siapa Anda akan pergi, dari mana saja Anda berada, dengan siapa. Atau mungkin yang lebih ekstrim lagi, dia akan mencoba-coba untuk masuk ke dalam alat-alat elektronik yang kita punya, kayak email kita mungkin, atau kemudian ngelihat WhatsApp messages kita diam-diam gitu, sampai kayak gitu ekstrimnya. Padahal kalau kita mencintai seseorang harusnya ada respect atau rasa saling menghormati. Ini artinya kita tidak saling membuka device sama lain karena kita percaya sama pasangan. This is not the case though. Nah, ini bukan case-nya kalau dengan narsisis. Narsisis itu pengen tahu banget apa yang kita lakukan, pengen tahu banget apa isi handphone kita, tapi kita nggak boleh melakukan hal yang sama ke dia. Nah, mungkin yang benar harusnya kalau misalnya pasangan mau lihat handphone kita, ya pasangannya harus legowo juga, kita juga boleh lihat handphonenya mereka. Nah, ini bukan case dengan narsisis. Nah, in red flag-nya seperti Dr. Ramani ingatkan, apabila pasangan kita itu menjaga devices-nya dia, menjaga gawai-gawainya dia, seperti handphone, laptop, email, itu ngejaganya udah kayak ngejaga rahasia negara. Nah, pada saat yang bersamaan, dia terus-terusan nanya kita kemana, sama siapa, ngapain aja, terus nanya-nanyain tentang handphone kita, nanya-nanyain tentang email kita, tapi giliran kita tanya balik dia nggak mau kasih tahu. Nah, Dr. Ramani menyarankan bahwa jika tanda-tanda tersebut sudah ada di awal-awal hubungan, maka kita patut berhati-hati. Ini artinya paranoia yang biasanya ada di para narsisis itu sudah mulai memunculkan atau nongolin kepalanya dia. Kalau memang ini sudah terjadi di awal-awal hubungan, red flag-nya sudah banyak yang muncul seperti ini, maka tanyakan lagi pada diri Anda, apakah kita benar-benar ingin hidup bersama dengan seseorang yang akan membuat kita ngerasa bahwa kita ini lagi hidup di sebuah negara yang isinya polisi semua, police state. Baik teman-teman, demikian adalah akhir dari bacaan buku saya di hari ini. Saya membacakan buku Should I Stay or Should I Go? Karya Dr. Ramani Durvasula. Pagi ini saya membacakan bab 3 yang berjudul Are You in a Relationship with a Narcissist? Dengan perilaku paranoid. Untuk mengetahui ke-11 perilaku tidak menyenangkan lainnya yang biasa ditunjukkan oleh penderita narsisis, silakan klik description box di bawah ini. Di sana terdapat link yang dapat teman-teman langsung klik dan tonton videonya. Jika belum sempat subscribe, silakan subscribe dan klik tanda lonceng ya. Sehingga teman-teman akan dapat langsung terupdate bila mana saya memposting video-video bacaan buku terbaru. Juga jangan lupa klik tanda like, share, dan komen. Sampai jumpa di bacaan buku-buku berikutnya. Saya berharap semoga teman-teman dapat memetik manfaat dari bagian buku yang saya bacakan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sayono. Dah.